usah pakai eho. Nah, tes satu, nah suara asli. Rasulullah diutus ke muka bumi ini tidak lain adalah untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak kepada siapa? Yang pertama akhlak kepada Allah. 13 tahun Rasulullah dakwah di Mekah cuma nanemin pondasi, nanemin iman, dandanin akidah. Maka kelar maulid nih iman kita, akidah kita kudu mantep. Berakhlak kepada Allah, tingkatin ibadah selesai maulid. Kita siang malam hadir maulid dari majlis ke majlis, musola ke masjid, biar ada atharnya, biar ada bekasnya. Kelar maulid masjid kita rame. Amin. Pengajian rame. Ini kalau pengajian tiap malam Senin, sahabat malam Senin di sini ya. Ya kalau ramenya begini enak, guru ngajar semangat. Ngaji, kok udah tua nenek-nenek. Ngapain lagi udah? Udah tua nenek-nenek, moga buat mau ngaji udah mau mati. Tasbih pegang, banyakin zikir udah, mau mejeng di mana nenek-nenek? Mejeng jalanan sampai menggodain. Jangan kan anak muda, setan aja juga godain. Ngaji. Yang muda ngaji semuanya kumpul di pengajian. Sebab kenapa nih sekarang sama ngaji orang rada ogah. Emang godaan rada banyak, godaan iman berat. Luar ngaji ada aja halangannya. Mau yasinan malam Jumat, gerimis. Kan itu godaan. Itu bukan orang aqua rumah, tangannya aqua rumah ya, gerimis. Ngomong gak mati. Ngomong ya, gerimis lagi mau ngaji tadi juga gede bener, manjir banget. Udah malam minggu udah dangdut, nah dangdutin nontonnya kondangan anak yang nonton dangdut rame nih, gerimis juga, gerimis lagi nonton dangdut. Ah, tadi juga penter. Manjur itu kadang-kadang. Makanya orang hajatan jarang dihujanin. Bawangnya banyak nih mak. Enggak lah, kukusan digantung. Macam-macam bang, bituan sebelum hujan, nenek-nenek pakai baju terbalik. Yang lebih parah lenjing di ayun. Nggak pakai hujan. Kalau pakai hujan mah gampang. Kodok tahu kodok? Tahu. Ikat di pojokan tenda yang kencang tuh kodok. Biar teduh kayak apa nggak bakal turun bang. Emang bener saya ngomong. Kodok. Kadang-kadang kodok menggoreng-goreng kita juga sih. Mana saya ke belakang sawah, belakang rumah, saya bunyi kodok ketek. Kalau saya lompat, galam sudah ada. Dia cetek lagi kalau lompat, galam sudah ada. Ya kita ngaji, kumpul di pengajian. Ya orang sekarang nggak mau ngaji, ada ogah bu. Kumpul di majlis taklim kagak mau. Sekarang udah doktrinnya luar biasa, godaan akidah, iman kita luar biasa. Yang bikin malas kita ngaji ke majlis taklim banyak. Apalagi sekarang doktrinnya luar biasa. Orang mikirin agama tuh dikaitin sama akalnya doang. Kalau nyambung sama akal dia ikutin, yang kagak nyambung dia kagak ikutin. Ngapain ngaji musa sama kiai udah kagak zaman sekarang tuh kata dia gitu. Ngaji pakai kitab udah gak zaman. Sekarang tuh zamannya internet. Tinggal buka ketik di Google, nanya apa aja nemu. Akhirnya ngajinya gak mau ustadz, gak pakai kitab, ngajinya mau Google. Ngaji kagak, kerjaannya nanya mulu. Mudah sekarang gitu bang. Apalagi ibu-ibu komplek itu kalau nanya salah-salah aja. Bener kok. Ustadz nanya apa kok bu? Saya ngirim Fatihah ustadz buat yang mati. Itu kira-kira Fatihah saya sampai nggak Ustaz? Ya, saya kagak jawab kok. Saya diem aja. Ya jawab lah Ustaz, jangan diem aja. Enggak bu, saya kagak jawab. Nanyanya kagak bener. Terus bagaimana Ustaz? Sekarang ibu saya balik tanya, ibu ngirim Fatihahnya kapan? Kemarin Ustaz. Terus Fatihah yang ibu kirim balik pulang kagak? Nah enggak Ustaz, masa Fatihah balik pulang? Ya kalau kagak balik pulang berarti nyampe. Nah, jadinya palapannya juga. Oh, memang kita yang nyampe itu Fatihah. Kalau kita punya HP ada pulsanya, SMS nyampe. Nah, itu HP bikinan orang, apalagi Fatihah yang produknya Allah lebih nyampe lagi. Jaringan Allah lebih luas daripada jaringan Telkomsel, Indosat kalah. Apalagi Tri-nya nyambung. HP artinya Tri.
musim hujan tuh udah gak nyambung. Terima udah nyambung lah. Ini nyambungnya sayur asem, ikan asin nyambung. Sekarang begitu bang, banyak dikaitin akal-akalan doang. Kalau pertanyaan akal-akalan, jawab pakai akal-akalan juga. Udah bocah anak muda belum buat nanya, Ustaz, saya mau nanya nih Ustaz. Mau nanya apa lo? Saya lagi sembahyang Ustaz. Terus kentut. Lu kira-kira batal nggak Ustaz ya? Ya batal Maul. Lu nanya yang bener doang. Nanya pengetes dulu. Bukan begitu Ustaz, pertanyaan saya banyak. Kalau udah saya batal, saya mau sholat lagi. Apakah harus wudhu lagi Ustaz? Wudhu, masih pakai wudhu. Terus lagi wudhu, kira-kira saya basuh muka nggak Ustaz? Basuh muka lah. Nanya banyak banget. Itu dia Ustaz, inti pertanyaan saya mau Ustaz. Gak masuk akal Ustaz. Masa yang kadut pantat yang dibasuh muka? Nah, ini pertanyaan banyak kok. Kalau mau kesel ya tanya gitu. Saya kagak jawab, saya balik nanya. Lu sekarang gue tanya sama lu. Lu kalau kentut yang malu, muka lu apa pantat lu? Ayo, dijawab yang benar. Muka saya Ustaz malu, nah makanya muka lu yang cebokin. Ini iman kita biar kuat, akidah biar kuat. Iman paling mahal, mutiara paling berharga, iman. Biarkan zaman berubah, akidah jangan sampai goyah. Silahkan masa berganti, yang penting keyakinan jangan sampai mati. Tanemin akidah. Kayak sekarang kita, tadi udah bilang sama guru-guru kita, sama habib-habib kita, ulama udah banyak di fitnah, kiai di fitnah, didata sekarang bang, kiai, ustadz, kiai, ulama harus disertifikasi. Waduh, hebat dong punya sertifikat ustadz. Nggak punya duit, taruh aja di bank. Ya. Gajinya gede dong, bener bu? Nah kalau kita pikir aja bang, saya itu masih di kampung kita nih ya, ada cuman satu orang yang dapat sertifikat itu ustaz. Pas sembahyang Jumat dia jadi khotib, khotibnya kagak ada. Lah ribet itu, lah ribet. Udah lu jadi khotib gak punya sertifikat. Lalu aja lu dah, lu ya kagak punya, gue juga yang ngatur juga mau dia, usah nolong yang punya. Orang mana dia pergi kagak ada di sini ya. Udah sekarang ngumumin dah, mau pengurus masjid ngomong baiklah para jamaah, berhubung pusat kita yang jadi khatib gak ada sertifikasinya, mulai hari ini hari Jumat pindah aja ke masjid 11 main Jumatnya. Kacau. Orang pikirannya gimana tau pemerintah. Ibu, jadi rakyat udah pintar digoblok-goblokin sama dia. Kenanya sekarang ini ulama, yo kesian bener. Ya kalau kita ngaji kumpul sama ulama berkah. Jangan sampai kita jauh dari ulama. Kalau sudah jauh dari ulama, diturunkan musibah buat kita. Apa musibahnya? Yang pertama diangkat usaha kita keberkahannya. Nggak ada berkahnya hidup. Yang kedua, kalau kita jauh dari ulama, jauh dari majlis taklim, diangkat apa? Dijadikan pemimpin-pemimpin yang zolim, dikasih pemimpin yang zolim. Buktinya sekarang si Blohok, belagu banget tuh dia. Gara-gara dia antu bang jadi begini. Coba kalau jadi penjara dari mana-mana dia udah anteng, kangen pakai ribut begini. Jadi Kiai Habib Rizik dicari kesalahan-kesalahannya. Siapa yang udah mau enak? Bener kok. Saya udah kemarin dulu demo capek turun kita nantangin, saya tantangin depan polisi. Nih Pak Polisi, tile jawara dari Marunda di laut 30 orang saya dikerubutin, gak pernah lari. Saya begitu. Wah, gak pernah lari, saya dikerubutin 30 orang. Bagaimana mau lari? Bamu diinjak, gak bisa lari bang ya. Buru-buru lari. Orang aneh. Penting kita ngaji kumpul di pengajian, insya Allah berkah, amin. Islam itu agama universal. Islam mengatur dalam kehidupan apapun, hidup berumah tangga, bermasyarakat, bernegara, berbangsa, berpolitik diatur dalam Islam. Siapa bilang kita salah umat Islam jangan ngomongin politik? Islam ngajarin kok. Udah jelas ayatnya, cari pemimpin, jangan pemimpin yang kafir. Udah jelas. Bu, besok asli kasih sembako, nyoblos nomor 2 lagi. Sumpahin nyoblos nomor 2, nungsep matinya. Bebe buat sipit nyari bohong, bagaimana beloknya tuh?
Sekarang udah berani ngomong bu, biarin udah urusan tangkap bunuh belakangan gitu aja udah. Polisi udah kenyang pak dimakan dikasih duit sama Cina. Bener. Kayaknya sekarang kita lihat, tapi satu TNI belum bisa dimasukin sama Cina, nggak bisa pak. Makanya kita bangga ada TNI kita, Panglima TNI kita, ada Bapak Gatot. Untung ada Bapak Gatot, masih belain kita umat Islam, benar? Ya, kalau si Titit, iya, maksud gue begitu. Dia mukanya yang sama sama Aidit. Itu toko PKI mukanya sama mirip sama Aidit. Dan laporin lagi ada yang tahu sih lapor, wah gila ditangkap. Wah, saya bisa ngilang. Bisa ngilang. Wah, saya mau ngilang bisa bu. Racing datang saya ngilang. Bisa ditarik utang saya ngilang. Makanya penting luar biasa Pak Bu. Kita ngaji duduk dengan ulama. Yang ketiga yang parah, kalau sudah jauh dari majelis taklim, ya khurujuna minad dunya bi ghairi iman. Mati kagak bawa iman, jadi orang kafir kita mati. Nah, auzubillah min. Kita ngaji kumpul bangga Bu sini. Kita ngaji. Islam ngajarin agama yang paling universal, mengatur dalam segi kehidupan apapun. Jangan hal yang tinggi, yang kecil aja diajarin dalam Islam Bu. Jangan tinggi-tinggi, kita di rumah kita terapin sunnah Rasulullah. Dari mulai masuk kamar mandi ada doanya, benar? Keluar kamar mandi ada doanya, adabnya, akhlaknya diajarin. Masuk kaki kiri, keluar kaki kanan, kan ada adabnya semua. Apa yang kecil tuh, makan ada doanya, kelar makan ada doanya. Masuk rumah, keluar rumah ada doanya. Mau tidur rumah laki ada doanya kok. Ada, sejarah keburu baca. Ada doanya. Tuh, sampai yang begitu, sampai adab akhlaknya diajarin dalam Islam. Nih kita kumpul begini nih, kelar acara doa, dikasih makan 1/6/3, makan 1/6/3 aja ada adabnya. Apa adabnya Ustaz? Pertama, kalau makan barang begitu 1/6, suapan kita kecilin, dari gede. Jangan sampai makan sendiri, jangan. Tuh, yang kedua, lagi makan bareng begitu, jangan ngeliatin muka temen kita lagi makan. Lagi makan muka temen kita, liatin orang kesinggung. Lapar banget ini gua kayaknya. Tuh, boleh bang, ada adabnya. Yang ketiga adabnya apa? Yang menjaga kita di situ, rawatin aja, maju mundur. Terus sekitar itu aja. Dan punya teman kita sudah gak korek-korek longsor. Luar biasa bang. Islam ngajarin yang kecil-kecil tuh begitu. Kadang yang sering kita lupain itu. Ini kita lagi kumpul begini bang, terus dengar suara kentut. Tuh, yang dengar kentut disuruh pura-pura kagak denger. Sampai ke situ Islam ngajarin. Makanya kalau dengar suara kentut diem aja udah. Jangan ribut, rasain aja. Sekarang kita kan aneh. Lu kentut ya, lu enak banget nanya lu. Lu kali gua habis bingung jadi. Lu diem aja, sampai kentut diajarin. Makanya kalau kita ngaji fikih itu, dalam fikih ada bab kentut. Ada kok. Ada 4 jenis kentut. Ini biar tahu. Ini jarang saya buka. Ada jenis kentut yang pertama suaranya gede, tapi baunya kurang begitu bau. Nah, ada nih yang model kentut begini bang. Ada. Yang kedua jenis kentut yang suaranya nggak ada, tapi baunya luar biasa. Ada. Yang ketiga yang jenis kentut keluarnya terpaksa. Udah kita tahan kentut, keluar juga tiut. Nah, itu kentut yang keluarnya terpaksa. Nah, yang keempat yang parah nih kok, kentut ekstrim. Suaranya gede, baunya luar biasa. Kenapa? Habis kentut ada yang nyusul. Yang nyusulnya itu yang bikin bau. Dalam bahasa Mandarin disebut cepirit. Ibarat makan di tulang nih, tadi daging mulu, sekarang tulangnya. Iya benar, tawa ini kok. Orang yang mau tawa cuma 2 yang ngatur. Tadi lu ngentut mulu. Kita ngaji, orang ngaji gak ada ruginya bang. Kita kumpul begini, dosa kita dirontokin, amin. Iya nih kita ngaji kumpul begini, dosa kita nih kalau kelihatan dosa kalau muat di tempat. Dosa kita banyak, orang tua, saudara, teman tetangga. Sudah dosa melaki, po, nggak usah berabrak. Ya bakal budak nyempok. Kadang-kadang mau berangkat ngaji, lakinya diperintah. Udah bang, mau ngaji dulu ya, ntar kalau hujan, jemuran angkatin, makanya begitu. Sesuai bener dah. Laki diperintah.
Membangunin laki tidur salah. Bangun bang, lu lihat no, udah jam berapa? Laki-laki tidur suruh lihat jam, sama-sama aja. Lah dia aja yang melek jam. Laki disuruh tidur lihat jam. Gak salah udah mohon begitu dah. Makanya kalau punya doyan ngaji ilmunya ada, belum punya duit, gak punya beras, kagak pernah minta melaki, tuh baru hebat. Kok bini yang soleha, kalau gak punya beras jangan minta melaki. Minta sama Allah. Loh, minta sama Allah. Cuman ngomong aja di kuping laki. Laki ngomong tompo aja di kupingnya, ya Allah. Masa gak ada beras ya Allah. Dengar lagi di tompo. Kalau gak denger tompo udah jeduk aja. Kalau berkencang begitu minta ya Allah. Masa gak beras ya Allah. Laki itu dengar itu. Hanya tompo bisa praktekin. Nah, mananya? Woi, ya kencing dah. Kemana kok? Kencing. Amin sekali kau semikir boleh nih. Nanti dosa kita dirontokin. Amin. Yang kedua, kalau kita ngaji pahalanya gede. Datang aja ke majelis taklim mau bisa kayak kagak kayak datang. Pahalanya luar biasa. Guru bawa kita, ngikut aja bawa kita. Guru ke bed, kita ke bed. Guru tutup. Udah juga lama-lama bisa. Benar lu? Iya. Temen datang mau yang belakang nanya, halaman berapa ini lu? Boleh ke bed tuh bang ya. Datang aja udah. Dicatat pahalanya sama seperti sholat sunnah 1000 rakaat. Boro-boro sembahyang 1000 rakaat kita. Wah, terawih aja niat jadwal imam. Malamnya terawih imamnya gini ya, ukuran lama dulu. Pindah. Jangan terawih di sini tuh lama. Apalagi yang 1000, pahalanya gede. Yang kedua, pahalanya sama seperti kita menjenguk orang sakit, 1000 orang yang sakit. Pernah jenguk 1000 orang sakit kok. Besok datang rumah sakit persahabatan sama tengokin. Yang bersakit tuh jenguk orang sakit kagak pakai modal. Ini minimal jeruk 2 kilo bawain. Yang jenguk orang sakit bawa buah, jangan kagak bawa apa-apa. Yang orang sakit kalau bawa apa-apa, nyampe rumah sakit buah-buahan orang sakit dimakanin. Ada ngomong lagi mah pahit katanya mulutnya sakit aja banyak. Kalau mulutnya sakit mulutnya pahit dia untuk makan buah. Ada akal doang banyak. Makanya pahalanya sama luar biasa, sama seperti kita mensolatkan jenazah 1000 jenazah luar biasa. Alhamdulillah. Jadi dosa diangkat, pahala dapat. Nah kita kumpul begini kita ngaji nggak ada ruginya bang. Makanya maulid biar siap. Ya, masjid, musola ramein, siapin majelis taklim ramein. Kenapa Pak? Umat Islam bisa dikumpulin di majelis taklim, di musola, di masjid. Simbol kebersamaannya masjid, musola, majelis taklim. 5 jari bang, kalau 5-5-nya kompak bersatu nih bisa mukul, bisa nampar, bener? Nah iya, makan kalau jempol doang 3 hari belum kelar. Nah, nampar kalau pakai tunjuk doang agak sakit. Kalau 5-5-nya bersatu bisa mukul, bisa nampar. Nah 5 jari ini ada simbol dalam masyarakat kita. Apa itu? Pertama jempol. Apa jempol Ustaz? Simbol dari pejabat RT, RW, lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur, menteri, presiden. Jempol. Kerjaan kalau sudah jempolin sama pemerintah, cakep. Diginiin nyungsep. Ini jempol. Udah ada pejabat yang berani berjuang. Amin. Iya, yang kedua ini namanya telunjuk. Siapa telunjuk? Telunjuk simbol dari agnia, orang kaya. Orang kaya kalau udah kena nunjuk bang, rapi. Bener. Bang tolong musolanya bangun di sebelah sono ya. Itu kalau orang kaya yang nunjuk rapi musola kok. Coba kita yang miskin nunjuk-nunjuk sembarangan. Nah, diketuk orang. Kalau model lu nunjuk-nunjuk tuh. Beda, orang kaya lagi kumpul begini duduk nih kentut. Terus sebelahnya teman ngomong, waduh bapak sehat. Sehat bapak. Ya, sekarang pak, saya kerokin pak, apa minum tolak angin pak ya. Orang kaya tentu. Coba kita yang miskin, susah kan sembarangan. Habis bang, setan lu bangke lu. Punya adab bukan tuh sebelah. Habis kita dibukakin. Beda. Orang kaya tunjuknya manjur, makanya simbolnya tunjuk. Yang ini namanya jari tengah. Siapa jari tengah? Simbol dari ulama. Jari yang paling tinggi, jari tengah. Makanya derajatnya diangkat oleh Allah orang yang berilmu. Ada jari tengah, netral, ke kiri kagak, ke kanan kagak. Yang ini jari manis. Siapa jari manis? Jari manis simbol teman-teman anak muda. Ini masa muda, masa yang paling manis. Biar buntung, tetap namanya jari manis nih. Artinya biar anak muda badut banget itu, biar bagus menggah, tetap anak muda.
Yang ini kelingking bang. Siapa kelingking? Simbol kaum perempuan. Kelingking simbolnya dia kecil tapi antem. Yang benar. Bisa masuk kemana aja nih? Yang masuk, kuping masuk kelingking. Makanya dia pengajian bawa bapak ngikut, pengajian ngikut, mana nyampur dia, bapaknya ngikut, orang ngikut, dikasih kudungan doang dirampas monung, linking, kemana aja fleksibel masuk. Lah kita ngecek ayam kita nalor apa kagak pakai linking. Ya ngomongin pakai jempol boros. Siang bola ayam medes. Kompak bersatu enak, ada pejabatnya, orang kayanya, ulamanya, anak mudanya, kaum perempuannya bersatu kompak, maju apapun bisa kita raih. Kalau kita kompak semuanya berjuang, kita bantu beliau Habibana Al-Habib Muhammad Rizik Syihab, beliau kita bantu. Semuanya kita berjuang. Man a'ana mujahidan faqad jahada. Siapa orang yang membantu orang yang berjuang, hakikatnya dia berjuang juga. Dengan harta bantuin, punya harta silahkan. Ustaz gak ada harta, saya bisa tenaga bantuin. Tenaga gak punya juga, bantuin dengan pemikiran. Pemikiran gak bisa bantuin juga, bantuin dengan doa. Doa gak bisa juga, udah bantuin, diem aja. Ini udah kalau bantuin apa-apa, ngatain FPI mulu. Saya paling benci bang. Ini dikit, apa tuh FPI anarkis, apa tuh FPI urakan, pahala urakan. Sekarang lu ngaku orang Islam, ya apa yang lu udah bela tentang Islam, apa yang lu udah jaga tentang Islam. Saya kata gitu, apa yang lu perjuangan tentang Islam. Jangan nyalain FPI, sini lu. Yang enak gua remos mulu tuh. Bener pak, penyambut ada polisi saya kata gitu, jangan ngomong sembarangan. Saya masang baleho pak, saya masang baleho gede. Majelis taklim saya namanya Ziyadatul Fadilah. Saya bikin baleho 4x4 gede. Saya tulis Majelis Taklim Ziyadatul Fadilah siap membela Habib Rizik dan FPI yang sedang dizolimi. Ditelepon Pak Polsek, Ustaz punya Majelis Taklim Ziyadatul Fadilah. Ya kenapa Pak? Saya bilang gitu. Ini masang di sini baleho, di sini kok dipasang begini kenapa? Datang ke rumah Pak. Ngomong jangan di telepon, gak pantas kita ngobrol sini. Saya bilang itu. Datang Pak, Bimaspol semuanya datang, para pembina polisi datang ke rumah. Saya bilang, Bapak tuh otak bener-bener di mana sih, orang masang baleho kok. Saya bilang gitu, baru balik orang udah ketakutan, apa yang saya sembuh polsek, saya kayak gitu. Yang bener bang, jangan begitu dong. Baleho pada calon bupati dipasang di mana-mana, kagak bapak marah-marahin, nggak ngomongin, ada aturannya masang baleho sebenarnya. Saya bilang gitu, saya pasang di kecamatan, ditelepon, datengin, ayo pak. Pikir sendiri, bapak orang Islam bukan? Ya saya Islam, tapi jangan begitu dong. Saya bilang gitu, kalau buat Islam bantuin di pasang baleho. Saya bilang itu, bapak tugasnya bukan nurunin baleho, bukan. Tugas bapak itu penyidik. Kalau sesuatu yang kagak benar, boleh laporin. Mana buktinya? Dalilnya ada, saya kata gitu. Jangan sembarangan. Udah ketakutan sama FPI bang. Polisi ketakutan sama FPI. Berbagai macam cara, bagaimana caranya Habib Rizik biar masuk penjara. Iya, kalau Habib Rizik sampai masuk penjara, lihat pak, nggak bakal aman. Umat Islam bersatu, kompak kok, masing-masing berjuang. Kita punya senjata, masing-masing. Ya enggak? Iya, masing-masing punya senjata, berjuang, kudu punya golok, pisau, punya gunting, kudu punya kampak, sesuai dengan apa yang kita hadapin. Usaha yang kita hadapin, akar nangka ini kita hadapin, ya udah kampak maju. Begitu. Usaha musuh kita kumis ini, ya udah silet maju. Kan cakep banget, rapi urusan. Ini kadang-kadang yang dihadapin kumis, yang maju kampak. Kumis agak rapi, bibir somplak. Jangan sembarangan umat Islam. Islam itu kok rahmatan lil alamin. Enggak kayak tawon. Tawon jangan macam-macam diganggu. Tapi tawon menghasilkan madu. Kan begitu. Tawon itu bisa nemplok di mana aja. Setiap dahan yang dia templokin nggak mungkin dahannya rusak. Benar? Tapi jangan macam-macam sekali-kali yang gangguin tawon. Lah, kejar kemana pun dikejar. Kalau gangguin tawon sampai kita nyilem di sumur di kali. Gak ditungguin. Jangan macam-macam. Makanya umat Islam udah kompak bersatu. Kalau kita bersatu turun rahmat dari Allah, amin. Apalagi makanya Pak Bu sama saya juga Bekasi Kabupaten lagi pilkada, tapi insya Allah aman. Kenapa? Muslim semua di sana mak. Udah jelas, udah orang-orang kita semua asli, orang Betawi semua, orang asli, orang Bekasi. Yang saya belain di Jakarta, bener Pak, kita kudu satu, kompak, hati-hati besok. Yang 15 Februari, jangan sampai salah pilih, kok. Udah megang KTP.
Semua harus tahu, data tahu, umat Islam harus kawal terus Pak sampai ke KPU. Biasanya curang di KPU dia. Iya, semua petugas PPS harus tanya sampai terus, FPI kawal terus semuanya surat. Kenapa? Kita berjuang buat menentukan Jakarta ke depannya lebih baik lagi. Alhamdulillah. Iya, sekarang udah macam-macam cara-cara dia fitnah dia biarin. Dan kita doain yang mudah-mudahan begitu aja pada mati semuanya. Ada orang yang undang bela-belain si Ahok itu doain gede mampus. Ini Pak dari nasihatin udah kagak kena. Dibilang lu kagak kena. Bang, lu ngapa milih nomor 2? Lu kan orang Islam. Lu punya majelis, lu kan ustaz. Ngapa lu pakai dukung nomor 2? Alasannya banyak dalil begini. Udah dinasihatin, udah ya lu sumpahin aja kok. Gitu mampus ya gitu. Ya udah deh besok dia hati-hati lo gitu loh. Yang doang jadi lagi mudah-mudahan ini udah kita malam itu ya. Yang satu untuk kita diganjel sama sobat. Kita baca Fatihah, mudah-mudahan kita doain Majelis Salim Riyadhah ya. Benar kan ya? Iya. Majelis Salim Riyadhah ini kita doain pimpinan Bang Hadi, Bang ya, jadi biar pada sehat semuanya, diberikan kekuatan kesabaran, kita semuanya diberikan sehat panjang umur, ilmunya manfaat untuk kita semua. Kita doain Majelis Salim Riyadhah ini biar panjang umur sampai kiamat kurang seminggu. Insya Allah ilmu yang kita dapat bermanfaat dunia dan sampai akhirat. Kumpul kita malam ini kita berharap kumpul kembali nanti di bawah naungan bendera Rasulullah SAW yang telah mendapatkan syafaatul uzmah di yaumil qiyamah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya guru kita langsung aja doa ini saja barangkali udah MC guru kita doa ya. Guru doa makan aja. Ya, barangkali kita bisa sampai maaf ya kapan-kapan ya kalau masih penasaran yang undang lagi, kalau udah kapok jangan diundang lagi. Nanti saudara di sini mama abang namanya Lia di sini ya pulang dikasih nangka dulu syukur. Amplopnya apa lagi ya? Saya nggak butuh amplop kok enggak. Di sini juga agak lah, ngapain kalau isinya daun? Nggak butuh amplop, mau butuh isi, yang penting jumlahnya. Sekarang kalau ustadz ceramah, kiai ceramah, minta dibayar, dosa itu ustadz. Ada ustadz, kiai ceramah, minta dibayar, dosa itu ustadz. Lebih dosa lagi, mudah ustadz nggak bayar. Wah, gimana lu? Barangkali ya, mohon maaf kalau sudah hati mau ke gunung, apa dari gunungnya meletus. Kalau semua di ladang boleh kita numpang mandi, kalau ada umur kita panjang boleh numpang mandi lagi. Jadi saya cukup sekian. Kalau ada jarum yang patah jangan disimpan di dalam mangkok. Kalau ada kata-kata saya yang salah silakan laporin sama Ahok. Ini aja dari saya. Mohon maaf. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa guru kita.